Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rahman dengan nomor BP 210520775 dari kelas 1D D3 Teknik Telekomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rahman dengan nomor BP 210520775 dari kelas 1D D3 Teknik Telekomunikasi. Pada alasan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah medan elektromagnetik. Baiklah, saya akan lanjut pada materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai flux listrik atau electric flux. Flux listrik atau electric flux adalah jumlah aliran medan listrik yang melalui sebuah luas permukaan A, di mana A sama dengan AN. Rumus dasar flux listrik adalah E dikali A, di mana E adalah kuat medan listrik dan A adalah luas permukaan. Satuan medan listrik adalah Newton per Coulomb atau N per C, dan satuan luas permukaan adalah meter kuadrat, sehingga satuan flux adalah Newton meter kuadrat per Coulomb. Di samping, gambar ini merupakan rumus dari flux listrik. Rumus flux listrik yaitu flux listrik sama dengan E dikali A cos theta. Rumus ini didapatkan dari turunan dari rumus D flux listrik sama dengan E dikali N dA sama dengan E dikali dA sama dengan E dikali dA cos theta. Maka akan mendapatkan hasil E dikali A cos theta. Lanjut. Secara matematis, flux listrik adalah hasil kali antara medan listrik, yaitu E, luas permukaan atau A, dan kosinus sudut antara garis medan listrik dengan garis normal yang tegak lurus permukaan. Ini merupakan rumus dari flux listrik tadi, yaitu flux listrik sama dengan E dikali A cos theta. Jika garis-garis medan listrik tegak lurus dengan luas permukaan yang dilewatinya seperti pada gambar berikut, maka sudut antara garis medan listrik dengan garis normal adalah 0 derajat, di mana cos 0 derajat sama dengan 1. Dengan demikian, rumus berubah menjadi flux listrik sama dengan E dikali A cos 0 derajat sama dengan E dikali A. Jadi, flux listrik sama dengan E dikali A. Jadi, dengan rumus-rumus yang tadi dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama yaitu flux bernilai maksimum ketika garis medan listrik tegak lurus dengan luas permukaan, karena pada kondisi tersebut sudut antara garis medan listrik dengan garis normal adalah 0 derajat, di mana nilai kosinus 0 derajat adalah 1. Yang kedua, flux bernilai minimum ketika garis medan listrik sejajar dengan luas permukaan, karena pada kondisi tersebut sudut antara garis medan listrik dan garis normal adalah 90 derajat, di mana nilai kosinus 90 derajat adalah 0. Yang ketiga yaitu flux bergantung pada medan listrik dan luas permukaan. Selain luas permukaan berbentuk persegi seperti pada contoh di atas, luas permukaan juga berbentuk bola dan dapat berbentuk lainnya. Lanjut yaitu permukaan tertutup. Jika sebuah kotak mempresentasikan sebuah permukaan imajiner yang di dalamnya bisa jadi terdapat muatan listrik, maka kotak itu disebut permukaan tertutup. Flux listrik yang melalui sebuah luas permukaan tertutup atau A didefinisikan sebagai flux listrik E sama dengan E dikali dA, seperti yang dapat dilihat pada persamaan berikut. Kemudian pada gambar di atas ini tampak garis-garis medan listrik yang berwarna merah bergerak ke dalam balok lalu bergerak keluar dari balok.
Ketika garis-garis medan listrik bergerak masuk ke balok seolah-olah terdapat muatan di dalam balok, maka flux listrik bernilai negatif. Sebaliknya, ketika garis-garis medan listrik bergerak keluar, maka muatan positif di dalam balok, maka flux listrik bernilai positif. Secara kualitatif atau tanpa perhitungan, jika jumlah garis medan listrik yang masuk ke balok sama dengan jumlah garis medan listrik yang keluar dari balok, maka resultan flux bernilai nol. Secara kuantitatif atau menggunakan perhitungan, resultan flux listrik yang melewati balok dihitung dengan cara berikut, yaitu flux masuk sama dengan flux listrik 1 sama dengan min E dikali A cos 0 sama dengan min E dikali A dikali 1 sama dengan min E dikali A. Dan flux keluar sama dengan flux 2 sama dengan plus E dikali A cos 0 sama dengan plus E dikali A kali 1 sama dengan plus E dikali A. Jadi flux total sama dengan flux min flux 1 ditambah flux 2 sama dengan min E dikali A ditambah E dikali A sama dengan 0. Selanjutnya yaitu flux listrik pada bola. Pada flux listrik pada bola ini kita menggunakan persamaan berikut, di mana rumus kuat medan listrik adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, dan rumus luas permukaan bola adalah A sama dengan 4VR kuadrat, sehingga rumus flux berubah menjadi seperti berikut. Flux E sama dengan Q dikali N0. Ini merupakan turunan dari rumus flux, di mana flux E sama dengan vektor E dikali dA, E sama dengan 1 per 4 V E0 dikali Q per R kuadrat, A sama dengan 4V R kuadrat, sehingga flux E sama dengan 1 per 4 VE0 dikali Q per R kuadrat dikali 4 VR kuadrat. Maka akan didapatkan flux listrik E sama dengan Q per E0. Namun, jika muatan pada pusat bola adalah plus 2Q, maka flux pada bola adalah sebagai persamaan berikut, di mana flux sama dengan 1 per E0 dikali 2Q. Lanjut, hukum Gauss. Hukum Gauss menyatakan bahwa flux listrik total yang melalui sebuah permukaan tertutup tidak bergantung pada bentuk permukaan, tetapi hanya pada muatan Q yang tercakup oleh permukaan tersebut. Hukum Gauss flux listrik total yang melalui sebuah permukaan tertutup sama dengan muatan listrik yang tercakup atau enclosed dalam permukaan dibagi konstanta. Berikut adalah persamaannya, di mana flux sama dengan E dikali A dikali cos theta sama dengan Q dibagi E0, di mana Q sama dengan E dikali A dikali cos theta. Keterangan Q merupakan muatan yang dikelilingi oleh permukaan tertutup, N0 merupakan permitivitas udara. Berikut merupakan contoh soal dari flux listrik, di mana soalnya yaitu jika ada sebuah bidang lingkaran dengan jari-jari 10 cm dan terdapat kuat medan listrik E dengan besar 300 N per C yang mengarah pada bidang yang menghasilkan sudut 90 derajat terhadap bidang, maka hitunglah flux listrik tersebut. Jawab, diketahui E sama dengan 300 N per C, jari-jari lingkaran sama dengan 10 cm, dan theta sama dengan 90 derajat sama dengan 0. Yang ditanya adalah flux listrik. Jawab, yang pertama-tama kita cari A-nya dulu. A sama dengan V dikali R kuadrat. A sama dengan 3,14 dikali 10 kuadrat, 314 cm kuadrat sama dengan 3,14 dikali 10 pangkat min 2.
Setelah itu baru kita cari fluxnya. Flux listrik sama dengan E dikali A dikali cos theta. Sama dengan 300 dikali 3,14 dikali 10 pangkat min 2 dikali cos 90. Sama dengan 300 dikali 3,14 dikali 10 pangkat min 2 dikali 0. Flux listrik sama dengan 0. Jadi, jawabannya flux listrik sama dengan 0. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai medan muatan titik. Muatan titik merupakan suatu muatan yang terletak pada satu titik tunggal. Untuk muatan titik, permukaan garis yang cocok untuk melengkapi permukaan adalah permukaan garis yang berbentuk pola dengan R sebagai jari-jari, kemudian dihitung total dengan syarat harus menggambarkan letak medan listrik atau vektor luas yang ditembus oleh medan listrik tersebut. Berikut merupakan gambar muatan yang berada di pusat koordinat. Persamaan berikut merupakan persamaan dari medan muatan titik, di mana E sama dengan Q dibagi 4 V dikali E0 R kuadrat dikali AR. Dan gambar 2.5 ini merupakan garis medan listrik yang terjadi di satu sumber atau antara medan muatan tersebut. Lanjut, medan muatan bidang. Jika pada medan muatan bidang ini, jika muatan terdistribusi secara seragam atau konstan dengan kerapatan PS pada sebuah bidang datar tak berhingga, maka medan elektrik E untuk muatan yang terdistribusi pada permukaan diberikan oleh persamaan seperti berikut, di mana E sama dengan PS per 2 N dikali N0 dikali AN. Berikut merupakan gambar dari muatan bidang. Lanjut, ini adalah jawaban yang terakhir, yaitu di mana soalnya adalah jelaskan apa yang dilakukan pada demo di video untuk membuktikan hubungan muatan titik dengan muatan bidang terhadap jarak dan jelaskan hasil pengamatan Anda. Baiklah, di sini adalah hasil pengamatan saya terhadap tersebut, yaitu di mana yang pertama, asumsikan di sini kita melihat tepi bidang, kemudian yang akan tepi bidang, kemudian yang akan kita lakukan sekarang yaitu menghubungkannya dengan Van de Graaff atau bidang yang ada di belakangnya. Kemudian dengan menggunakan pancingan yang menarik balon miliar kecil atau titik, muatan yang sama dengan plat akan menahannya di depan pesawat, dan kemudian tentu saja akan ada kekuatan. Jadi, di sini adalah batang kacanya, dan ini adalah vertikal. Dan karena aliran ada gaya tolak menolak pada bola yang berisi udara, akan ada sudut. Ada gaya listrik di atasnya karena keduanya memiliki muatan yang sama. Dan inilah sudut theta yang akan saya tunjukkan yang diproyeksikan di dinding tersebut. Dan ketika dipindahkan dapat dilihat bahwa sudut theta menjadi lebih kecil. Van de Graaff yang sekarang menghasilkan medan listrik, dan medan listrik itu sedang jatuh sebagai 1 di atas R kuadrat, dan ini konstan sebagai jarak, tapi turun sebagai 1 di atas R kuadrat. Jika menempatkan bola tersebut di dekat Van de Graaff, dapat dilihat bahwa sudut theta turun sangat cepat. Jika mengandalkan jarak ke pusat, gaya pada benda itu akan 4 kali lebih kecil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa medan listrik jatuh dengan sangat cepat di sekitar bola bermuatan seragam, berongga, dan tidak jatuh dengan sangat cepat jika berada di sekitar pesawat. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.